Pada video ini saya akan membahas tentang perbedaan karya ilmiah populer, dan karya non-ilmiah. Yang pertama, pengertian karya ilmiah. Menurut Broto Wijojo, karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menjanjikan fakta yang ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Karya ilmiah dapat juga berarti tulisan yang didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu, yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang benar, yang bersantun bahasa dan isinya, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Menurut Susilo M. Eko tahun 1995 ayat 11. Pembahasan kita yang kedua adalah ciri-ciri karya ilmiah. Tidak semua karya yang ditulis secara sistematis dan berdasarkan fakta di lapangan adalah sebuah karya ilmiah. Yuk kita lihat ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, sifatnya objektif, di mana sifat ini akan nampak pada setiap fakta dan data yang diungkapkan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dan yang tidak dimanipulasi. Ciri yang kedua adalah netral. Netral bisa dilihat pada setiap pernyataan atau penilaian yang bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Ciri yang ketiga adalah sistematis. Sistematis dapat dikatakan sistematis apabila mengikuti pola pengembangan tertentu. Misalnya, pola urutan, klasifikasi, kausalitas, dan sebagainya. Ciri yang keempat adalah logis. Logis bisa dilihat dari pola nalar yang digunakan, yaitu ada dua, induktif dan deduktif. Ciri yang kelima adalah menyajikan fakta atau bukan emosi atau perasaan, di mana setiap pernyataan atau uraian atau kesimpulan dalam karya ilmiah harus faktual, yaitu menyajikan fakta. Cirinya yang selanjutnya adalah tidak pleonatis. Maksudnya adalah kata-kata yang digunakan tidak berlebihan alias hemat kata. Katanya tidak berbelit-belit atau langsung tepat menuju sasaran. Ciri berikutnya yang ketujuh adalah menggunakan ragam bahasa formal, sikap ilmiah. Menurut Baharudin tahun 1982 ayat 34, beliau mengemukakan bahwa sikap ilmiah pada dasarnya adalah sikap yang diperlihatkan oleh para ilmuwan pada saat mereka melakukan kegiatan sebagai ilmuwan. Dengan perkataan lain, kecenderungan individu untuk bertindak atau berperilaku dalam memecahkan suatu masalah secara sistematis melalui langkah-langkah ilmiah. Ada beberapa sikapnya, yaitu sikap ingin tahu, sikap kritis, sikap objektif, sikap ingin mengemukakan, dan sifat menemukan, sikap menghargai karya orang lain, sikap tekun, dan sikap terbuka. Pembahasan kita yang selanjutnya adalah jenis karya ilmiah. Pada dasarnya, semua karya ilmiah adalah hasil dari suatu kegiatan ilmiah. Dalam hal ini, yang membedakan hanyalah materi, susunan, tujuan, serta panjang pendeknya karya tulis ilmiah tersebut. Secara garis besar, karya ilmiah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu karya ilmiah pendidikan dan karya ilmiah penelitian. Yang pertama adalah karya ilmiah pendidikan. Karya ilmiah pendidikan digunakan untuk meresum pelajaran serta sebagai persyaratan mencapai suatu gelar pendidikan, yang terdiri dari yang pertama paper atau karya tulis. Paper atau lebih populer dengan sebutan karya tulis adalah karya ilmiah yang berisi ringkasan atau resum dari suatu mata kuliah.
biasanya berisi ringkasan atau catatan dari suatu ceramah yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswanya. Yang kedua, praskripsi. Praskripsi adalah karya tulis ilmiah pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana muda dan disyaratkan bagi mahasiswa yang jenjang akademik atau setingkat diploma 3 atau D3. Yang ketiga, skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta-fakta empiris objektif, baik berdasarkan penelitian langsung atau observasi lapangan, maupun penelitian tidak langsung atau studi kepustakaan. Yang keempat adalah tesis. Tesis atau suatu karya ilmiah yang bersifat lebih mendalam daripada skripsi, praskripsi, atau paper, di mana tesis ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar magister atau strata 2. Yang keenam adalah disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang akurat dengan analisis yang terperinci. Dalil yang dikemukakan biasanya dipertahankan oleh penulisnya dari sanggahan-sanggahan senat guru besar atau penguji pada suatu perguruan tinggi. Disertasi berisi tentang hasil penemuan-penemuan penulis dengan menggunakan penelitian yang lebih mendalam terhadap suatu hal yang dijadikan tema dari disertasi tersebut. Jenis karya ilmiah yang kedua adalah karya ilmiah penelitian. Karya ilmiah penelitian terbagi atas 2, yaitu makalah seminar dan naskah seminar bersambung, laporan penelitian, dan jurnal penelitian. Naskah seminar ini adalah yang berisi uraian dari topik yang akan dibahas dalam suatu permasalahan yang akan disampaikan dalam forum seminar. Naskah bersambung adalah sebatas ciri-ciri karya ilmiah. Bisa disebut ya karya tulis ilmiah. Bentuknya juga bersambung yang mempunyai judul atau titel dengan pokok bahasan bersambung juga. Yang kedua adalah laporan hasil penelitian. Laporan adalah bagian dari bentuk karya tulis ilmiah yang cara penulisannya dilakukan secara relatif singkat. Laporan ini bisa dikelompokkan sebagai karya tulis ilmiah karena berisikan hasil dari suatu kegiatan penelitian meskipun masih dalam tahap awal. Kemudian jurnal penelitian. Jurnal penelitian adalah buku yang terdiri dari karya ilmiah yang terdiri dari asal penelitian dan resensi buku. Penelitian jurnal harus teratur dan mendapatkan nomor dari Pustaka Nasional berupa ISSN atau International Standard Serial Number. Subbab pembahasan kita yang kedua adalah karya ilmiah populer. Apa sih karya ilmiah populer? Nah, menurut Slamet Suseno, beliau mengemukakan bahwa karya ilmiah populer lebih banyak diciptakan dengan jalan menyadur tulisan orang lain daripada dengan menulis gagasan, pendapat, atau pernyataannya sendiri. Nah, kemudian ciri-ciri karya ilmiah populer. Saya akan membuat 4 ciri-ciri karya ilmiah populer.
Yang pertama, struktur. Biasanya terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian penutup. Ciri yang kedua, komponennya substansi, di mana mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Ciri yang ketiga, sikap penulis. Sikap penulis dalam karya ilmiah adalah objektif, yang disampaikan dengan menggunakan kata atau gaya bahasa impersonal. Ciri yang keempat adalah penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku, di mana yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Kemudian kita akan membahas bentuk karya ilmiah populer. Bentuk karya ilmiah populer antara lain seperti artikel, esai, dan fitur. Dapat kita lihat dari bahasanya yang biasanya artikel menggunakan bahasa jurnalistik dan esai menggunakan bahasa sastra dan fitur menggunakan keduanya, yaitu jurnalistik dan bahasa sastra. Tapi tergantung kepada jenis fiturnya. Fitur pengetahuan banyak menggunakan ragam jurnalistik, namun fitur human interest lebih banyak menggunakan ragam sastra. Subbab pembahasan kita yang ketiga adalah karya non-ilmiah. Kita akan membahas pengertiannya. Karya non-ilmiah adalah sebuah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif dan tidak didukung oleh fakta umum atau fakta pendukung lainnya, dan biasanya menggunakan gaya bahasa populer atau bisa digunakan atau kata lain tidak formal dengan bahasa kita sendiri. Yang kedua adalah ciri-ciri karya ilmiah. Saya menyajikan ada 4 ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, emotif. Kemewahan dan cinta lebih menonjol dan tidak sistematis, lebih mencari keuntungan dan sedikit menyajikan informasi. Ciri yang kedua adalah persuasi, di mana penilaian fakta tanpa bukti, bujukan untuk meyakinkan pembaca, mempengaruhi sikap cara berpikir pembaca, dan cukup informatif. Ciri yang ketiga adalah deskriptif, di mana pendapat pribadi sebagian imajinatif dan subjektif. Dan ciri yang keempat adalah kritik tanpa bukti, atau bisa dibilang berbicara atau mengungkapkan sesuatu tanpa ada bukti pendukung atau fakta pendukungnya, atau bisa disebut opini. Kemudian macam-macam karya ilmiah. Ada 6 macam-macam karya ilmiah. Yang pertama, dongeng. Kenapa dongeng? Dongeng merupakan satu kisah yang diangkat dari pemikiran fiktif dan kisahnya dibuat nyata, sehingga menjadi satu alur perjalanan hidup dengan pesan moral yang mengandung makna hidup dan cara berinteraksi dengan makhluk lainnya. Yang kedua contohnya adalah cerpen. Kenapa cerpen? Karena suatu bentuk naratif fiktif di mana cerita pendek yang cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi yang lebih panjang. Contoh yang ketiga adalah novel, di mana sebuah karya fiksi atau prosa yang tertulis dan naratif biasanya dalam bentuk cerita. Yang keempat adalah drama. Drama adalah salah satu bentuk karya sastra yang memiliki bagian untuk diperankan oleh aktor atau terdapat pemerannya. Yang kelima adalah roman. Roman merupakan karya sastra dalam bentuk prosa atau gancaran yang isinya melukiskan perbuatan pelakunya yang menuntut
adanya watak dan isi jiwa masing-masing peran. Selanjutnya adalah perbedaan karya ilmiah populer, dan karya non-ilmiah. Dari penjelasan yang kita bahas tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari ketiga karya ilmiah tersebut memiliki perbedaan, yaitu perbedaan yang dimaksud dapat dicermati dari beberapa aspek. Yang pertama, karya ilmiah harus merupakan pembahasan atau hasil penelitian yang faktual objektif. Faktual objektif maksudnya adanya kesesuaian antara fakta pengamatan yang objektif dan detail. Kesesuaiannya harus dibuktikan dengan data yang empiris. Yang kedua, karya ilmiah bersifat metodis dan sistematis. Artinya, dalam pembahasan masalah digunakan metode atau cara-cara tertentu dengan langkah-langkah yang teratur dan terkontrol melalui proses pengidentifikasian masalah dan penentuan strategi.